Shalom, karena kemurahan Tuhan kita masih bertemu kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita siapkan hati dan keberadaan kita untuk menikmati taburan firman Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang sangat baik, yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur hari ini. Kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga kami menikmati pemeliharaan Allah yang sempurna. Kami akan kembali mendengar, merenungkan firman Tuhan. Berikanlah kami hikmat akal budi dan kekuatan, agar firman yang kami pahami dapat kami lakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan saat ini adalah mengasihi musuh. Dari Injil Lukas, pasal yang ke-6, ayat yang ke-27, hingga ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga mengambil bajumu. Berikan kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ajaran kasih yang Tuhan perintahkan kepada kita tidak akan kita temukan di dalam dunia ini. Walaupun di dunia ini ada ajaran-ajaran yang baik, tetapi tidak akan sebaik dan seindah dari firman Tuhan. Jadi yang pertama, kita harus mengasihi musuh, mengasihi orang yang menyusahkan kita, mengasihi orang yang membuat kita menderita itu tidak mudah. Tetapi kalau kita berbuat baik hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita, apakah bedanya? Apakah upahnya? Oleh karena itu kita harus berbuat baik kepada orang yang membenci kita, mengasihi orang yang membenci kita. Dengan begitu kita akan terbukti bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang hidup. Karena Tuhan memerintahkan kepada kita untuk mengasihi. Bukan saja orang yang berbuat baik kepada kita, tetapi kepada orang yang membenci kita. Kita harus mengasihi mereka. Kemudian yang kedua, kita harus mengampuni. Jadi maafkanlah dan lupakanlah kesalahan orang lain. Mungkin orang lain itu berbuat salah kepada kita tanpa menyadarinya. Demikian juga kita harus menyadari, mengetahui bahwa kita ini adalah orang-orang yang terbatas. Seringkali kita juga berbuat salah kepada orang lain tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari, tanpa kita pahami. Kita berpikir kita baik, kita benar, tapi ternyata bagi orang lain itu adalah satu kesalahan. Oleh karena itu berhikmatlah, ampunilah kesalahan orang lain, maafkanlah kesalahan orang lain seperti Tuhan telah mengampuni kita. Kemudian yang ketiga, kita juga harus memberkati, berkorban bagi orang lain. Kalau orang lain berbuat jahat kepada kita, jangan membalas. Kemudian kalau ada orang yang mengambil jubah kita, berikan bajumu. Kalau orang mengambil barang-barang kita, relakanlah itu. Karena Tuhan sanggup mengembalikan, Tuhan sanggup memberkati kita kalau kita rela berkorban bagi orang lain. Apalagi kalau kita melihat, memperhatikan orang lain dalam kekurangan, orang lain dalam kesusahan. Kita harus jadi berkat bagi mereka, kita harus menolong mereka, dan kita harus memberikan apa yang mereka perlukan. Jadi, apa yang perlu kita lakukan dalam hidup kita? Kasihilah orang yang berbuat jahat kepadamu. Ini adalah ajaran yang sulit, yang susah, karena tidak sesuai dengan hukum dunia ini. Ampunilah mereka, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan. Selain itu, berusahalah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tolonglah orang lain yang sedang dalam kesusahan, yang sedang dalam kesulitan. Kalaupun orang merencanakan sesuatu yang tidak baik, mengambil harta milik kita, relakanlah itu, doakanlah itu, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup mengembalikan untuk saya dan saudara. Kasihilah orang yang berbuat jahat kepadamu, ampunilah mereka dan berkatilah mereka, karena kita telah diampuni dan diberkati oleh Tuhan. Bapa, kami sangat bersyukur atas pengajaran firman Tuhan yang kami dengar saat ini. Kami harus mengasihi orang lain sekalipun mereka berbuat jahat kepada kami. Itu tidak mudah. Tetapi ini adalah pengajaran firman Tuhan yang istimewa. Kalau kami mengasihi orang yang mengasihi kepada kami,
itu sama dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Oleh karena itu kami harus berbeda, menyatakan kasih Kristus kepada orang lain walaupun mereka berbuat jahat kepada kami. Kami juga harus mengampuni mereka, memaafkan mereka, karena Tuhan juga telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami punya tugas, punya tanggung jawab untuk mengampuni dan memaafkan setiap orang yang bersalah kepada kami. Mampukan kami Tuhan. Selain itu kami harus menjadi berkat bagi orang lain. Sekalipun orang lain mungkin merugikan kami, mengambil harta milik kami. Tetapi firman Tuhan mengajarkan supaya kami tidak membalas, bahkan kami memberikan lebih kepada mereka. Karena Tuhan sanggup mencurahkan berkat-berkat-Mu untuk kami, mengembalikan segala pengorbanan kami untuk orang lain. Tuhan sendiri yang memperhitungkan, memperhatikan, dan juga mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Kami percaya kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang kami dengar saat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.